rapat evaluasi pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis MBG. Posisi yang kita catat tadi, progres ya, dari 41 calon SPPG yang sudah operasional itu baru 22. Ditargetkan sampai akhir Desember ini akan ketambahan 19. Oke, itu angka daripada SPPG. Tapi tadi saya lebih menekankan kepada semua stakeholder yang terkait dengan MBG ini untuk membangun ekosistem. Mempersiapkan suplai bahan baku ketika MBG ini semakin berkembang, yang ditunjukkan dengan semakin bertambahnya SPPG. Dia mengambil bahan baku dari mana? Nah, oleh sebab itu, semua instansi yang terkait di dalam Satgas MBG Provinsi Gorontalo, saya sudah minta untuk mengantisipasi itu. Contohnya, yang sudah harus mendesak adalah pertanian. Kami berkeinginan, dan saya kira itu sesuai arahan dari pusat, bahwa suplai komoditas harus berasal dari daerah setempat. Sehingga tadi saya kasih arahan kepada Satgas memetakan itu. Jadi sekarang ini baru ada kurang lebih 22 SPPG yang ada. Nah, mulai sekarang dan memasuki tahun 2026 itu harus dipetakan. SPPG itu harus mengambil bahan baku ya dari daerah sekitarnya. Itulah mengapa Dinas Pertanian diarahkan ke situ untuk mempersiapkan itu bersama tim penggerak PKK. Mengapa PKK? Ini ibu-ibu, mereka punya anggota sampai di bawah, dan biasanya yang mengelola hortikultura dalam hal ini sayur-sayuran ya, kemudian rempah itu ya ibu-ibu paling tahu gitu. Nah, sehingga itu yang kami arahkan tadi, dan untuk 2026 kita sudah siapkan anggaran untuk itu. Makanya saya bicara khusus tadi untuk itu, agar supaya pada saatnya tidak akan terjadi inflasi. Coba bayangkan kalau semakin banyak SPPG yang beroperasi, kemudian bahan baku tidak cukup, pasti terjadi inflasi. Dan yang kedua, tidak akan berputar ekonominya. Orang-orang yang di bawah, yang di depan di masyarakat pedesaan itu tidak menikmati. Oleh sebab itu kita ajak mereka untuk mempersiapkan bahan-bahan bakunya. Gitu. Bagaimana Pak Gop nanti caranya Pemprov untuk akomodir masyarakat ini biar bahan bakunya betul-betul tersedia? Nah, makanya saya bilang tadi, kita bangun ekosistemnya. Saya minta mereka menginventarisasi dulu mana-mana yang bisa bekerja sama dengan itu, bekerja sama di situ, kita datangi, kita berikan muatan, kita arahkan. Mengarahkan petani gampang sih, mengarahkan masyarakat untuk bertani kan ini tidak pakai teknologi atau yang sulit-sulit. Yang penting ada lahan sedikit, apalagi kita punya traktor banyak. Kalau yang luasan agak besar, kita traktor aja, gratis. Kita siapkan lahan siap tanam, masyarakat tinggal nanam, ya sudah, dia panen. Nah, tapi dengan catatan SPPG-nya harus dikondisikan, kamu harus ngambil dari situ. Gitu. Nah, kalau beras saya kira rata-rata beras di daerah kan memiliki kualitas yang standar, ya. Kalau bukan premium ya ada yang medium, tapi pasti pakai yang medium. Berarti dengan tambahan baru ini sudah tercover berapa sekolah, berapa kabupaten, berapa siswa? Tadi laporannya baru sekitar 5.000-an siswa. Bukan 5.000-an siswa. Laporan dari Pak Kadis itu ya, Pak Kadis Pendidikan. Iya, 8.000-an siswa dengan jumlah SPPG yang ada sekarang. Diharapkan tahun depan bertambah lagi. Ya, makanya yang kedua, tadi saya perhatikan, kenapa belum bertambah siswanya? Karena pembangunan SPPG yang sudah ada calon investornya itu tidak jalan, begitu. Terlalu lama berjalannya. Nah, itu harus kita lancarkan lagi. Makanya tadi saya bilang, kita bikin surat. Nanti Satgas bikin surat agar cepat itu. Kalau enggak, ganti. Agar supaya cepat terbangun SPPG-nya. Gitu. Pak, berarti dari 22 SPPG yang saat ini
jalan itu masih pakai bahan baku lokal atau sudah ada yang dari luar? Sudah bahan baku lokal, Semuanya. bahan baku lokal. Tapi itu kan baru 22. Coba Anda bayangkan kalau udah ratusan SPPG, mau ambil dari mana dia bahan bakunya? Pasti akan terjadi permintaan yang meningkat, bahan baku tidak ada di daerah, harus datangkan dari luar, itu berarti ada ketambahan margin. Ketambahan margin berarti mahal. Kalau mahal terjadi lagi inflasi. Nah itu yang kita antisipasi. Bahan baku apa yang paling sensitif Pak langka di Gorontalo dari sekian banyak? Cabai. Cabai. Itu coba-coba kalau nggak ada di lapangan, kalau nggak naik gila-gilaan dia. Nanti di daftar monitoring saya untuk inflasi, duluan merah itu, masih merah dia. Udah naik. Jadi semua kita kenalikan. Dampaknya sampai sulut itu kalau Iya, cabai. sampai sulut. Dia tidak akan dibatasi oleh batas wilayah administratif. Dia mau mahal, mahal saja. Dan memang nggak ada. Nah, oleh sebab itu, masyarakat kita siapkan suruh nanam. Gitu. Nah untuk susu sendiri Pak, hanya ada permintaan dari Nah, itu susu yang jadi persoalan juga. Kita ini kan belum begitu adaptif dengan susu sapi. Nah, itu saya coba pertimbangkan dulu. Kan kita punya program pengembangan sapi. Tapi penggemukan, bukan sapi perah. Nah, saya diskusi dulu dengan teman-teman karena ini barang baru. Walaupun itu sudah dikenal orang banyak, tapi Gorontalo barang baru itu. Gimana kita anukan. Kalau itu sih gampang saja, yang penting masyarakat bisa adaptif, ya kita datangkan sapi-sapi perah yang sudah, ya umurnya sudah masuk lah, tinggal di sini berapa bulan langsung bisa produksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.